Shalom, selamat malam, salam kasih, sehat dan semangat Bapak Ibu, Saudara dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini melalui ibadah keluarga, kita akan belajar tentang sebuah hal yang indah ketika hidup di dalam persekutuan. Bicara tentang pelayanan, bicara tentang kerjasama. Dan tema ibadah malam hari ini berbicara tentang kerjasama berbuah manis. Berdasarkan kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita ingat dan bisa menyanyikannya. Sebuah lagu tentang kerjasama di tengah-tengah dunia lingkup pelayanan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, layani Tuhan selalu manis, serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Lagu ini mungkin kita pernah dengar. Benarkah senang melayani Tuhan? Bagaimana agar supaya pelayanan menjadi wadah yang mana kerjasama menjadi hal yang utama dan penting? Bagaimana mengupayakan kerjasama yang berbuah manis, yang menjadi sejahtera dan berkat di dalam pelayanan dan di tengah persekutuan umat Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari Gideon. Nama Gideon. Belajar dari dan tentang diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, bekerja sama berbuah manis, kita lihat dulu dari panggilan Gideon. Gideon berjumpa dengan Tuhan dan Gideon dibuat berani oleh Tuhan. Gideon awalnya adalah seorang yang tidak kelihatan seperti seorang pahlawan. Mengapa? Karena dia bersembunyi dari musuh-musuhnya, orang-orang Midian dan juga Amalek yang menguasai umat Tuhan Israel. Tapi pada satu waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, dan melalui sebuah proses Gideon dirubah menjadi seorang pemberani, seorang pemimpin, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia dirubah yang tadinya takut, bahkan boleh dikatakan ragu dan pengecut. Gideon mendengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Gideon dengan setia mematuhi perintah Allah, bahkan ketika orang lain meragukan kepemimpinannya, karyanya, pernyataan, bahkan kebijaksanaan. Dia berhasil dengan strategi, dengan apa yang dia buat, melakukan dengan cara mengikuti tuntunan Tuhan. 135.000 pasukan orang-orang Midian bisa dikalahkan dengan 300 orang yang menjadi pasukan dari Gideon. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentu ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Gideon berhadapan dengan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, dia selalu bertanya, dia tidak yakin. Oleh karena itu dia bertanya kepada Tuhan, dia minta syarat sampai 3 kali, selalu beralasan ragu takut. Ketika di dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan, mau membangun persekutuan, maka hilangkanlah segala sesuatu dalam ketidakyakinan. Segala sesuatu yang dinyatakan sebagai alasan. Keraguan-raguan, bahkan rasa takut yang kerap kali datang dari dalam diri kita. Terutama belum lagi takut yang dihadapi ketika menghadapi lingkungan, tantangan yang berbeda-beda. Gideon diuji bagaimana dia boleh bertahan karena Tuhan, melewati hal-hal yang dia nyatakan kepada Tuhan. Gideon diuji bagaimana membangun tim, bagaimana melayani Tuhan dalam kebersamaan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena pasukannya. 120.000 pasukan orang-orang Midian yang bersiap dan memiliki ketangguhan yang luar biasa. Harus berhadapan. Tuhan bilang 120 itu sudah terlalu banyak. Menghadapi 135.000 orang. Dipangkas menjadi 12.000. Tuhan bilang terlalu banyak. Mari dikatakan lagi, pilih dari orang-orang yang sudah dikumpulkan itu. Gideon diberi kepercayaan untuk memilih tim dan pasukannya. Dan terjadi ketika Gideon disupport oleh orang-orang yang tadinya takut, berganti menjadi orang-orang yang siap, menjadi orang-orang yang berani.
dan tidak lagi mengandalkan kekuatan orang-orang yang menunjukkan kesetiaan dan ketahanan ketika menghadapi hal-hal yang sulit menyangkut kehidupan, persekutuan, dan kebersamaan. Dan Gideon dibentuk untuk boleh menjadi seorang pemimpin yang memimpin pasukan dan timnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga yang Tuhan Yesus berkati, membentuk tim, membentuk kerjasama yang bisa berbuah manis. Ada proses yang sungguh luar biasa yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan Gideon dan orang-orang Israel. Yang pertama, mereka diminta untuk mengikuti cara dan jalan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan pada ayatnya yang ke-19, di sana dinyatakan, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Tuhan mengutus, memberikan jalan, ingin memakai orang-orangnya bekerja sama dan melayani, membangun persekutuan dalam karya dan pelayanan. Tuhan pun memperlengkapi Gideon. Tuhan pun mempercayakan kekuatan dan kuasanya sehingga dia bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi dia juga mau mendengar apa yang dinyatakan oleh orang-orang yang mau berjalan bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di sana dikatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan. Ketika merendahkan hati dan diri dalam keberadaan dan tuntunan Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi sebagaimana Tuhan memperlengkapi Gideon. Ada alat, ada senjata, ada hal-hal yang memungkinkan semangat dan motivasi untuk berjalan pada jalan Tuhan, mengikuti dan melayani Tuhan dengan baik. Ada sangkakala, ada buyung yang kosong, dan ada pelita, suluh di dalam buyung itu. Dan yang terjadi kemudian adalah Gideon memberikan perintah, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Tidak saja mendengar. Seorang pemimpin, dia juga adalah seorang pelayan. Sama-sama di dalam keberadaan dan kapasitasnya. Ketika Gideon mengikuti jalan dan cara Tuhan, rendah hati, ikut tuntunan Tuhan dan menyembahnya, maka dia juga mau berbagi dan memperlengkapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memimpin, dia mengarahkan, dia menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mengikuti perintah Tuhan sekaligus dia melakukan dan menjadi teladan yang pertama. Lalu yang kemudian, yang Tuhan lakukan bagi Gideon, supaya apa yang dia lakukan sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam persekutuannya. Di ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala. Kerjasama membutuhkan keseiramaan, kesehatian, dan juga sama-sama dituntut untuk memiliki iman yang mengarah kepada Tuhan. Seirama berjalan di dalam dan dengan ketentuan iman. Mengikuti aturan dan ketetapan yang dinyatakan oleh Tuhan. Bukan sebagai seorang pemimpin hanya mengatur. Bukan hanya ikut-ikutan. Tetapi saling support dan memberikan motivasi. Itu yang dilakukan oleh Gideon pada ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Bersatu, bersama-sama, menjadi kekuatan yang memberikan daya untuk bergerak, mengerjakan apa yang dipercayakan. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, bahkan dilanjutkan dan ditegaskan sampai pasal 8 ayatnya yang ketiga. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan haruslah dengan tuntas. Mau membuahkan hasil yang terbaik, maka siaplah untuk menjaga segala sesuatu yang menjadi keutuhan kebersamaan dalam persekutuan. Siap melayani, siap melakukan tanggung jawab dengan terus-menerus menghadapi hal-hal yang bisa jadi itu menjadi dampak yang tidak baik. Siap menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang bisa muncul sewaktu-waktu, bisa menjatuhkan sewaktu-waktu. Siap
untuk memberi dan berbagi perhatian, bahkan dikatakan turun tangan dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini ada beberapa refleksi yang boleh mengingatkan kita ketika kita hadir sebagai bahagian kebersamaan Gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat, secara khusus Gereja dan Persekutuan Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II. Apa yang sudah kita saksikan di dalam langkah dan kebersamaan persekutuan kita? Apa yang sudah kita nyatakan sebagai hal-hal yang menjadi buah dari karya pelayanan kita? Apakah kita bisa mengalami, kita bisa menikmati, kita bisa meneruskan, kita bisa menjaga, kita bisa membangun, kita bisa meluaskan kebaikan dan cara Tuhan memakai hidup dan kehidupan kita? Catatan terakhir bagi kita. Yang pertama, Tuhan memilih kita untuk melaksanakan pekerjaannya. Lakukanlah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, bukan karena melihat bahwa itu semata-mata tanggung jawab kita, pribadi per pribadi, bagian per bagian. Yang kedua, Tuhan memilih mereka yang mau bekerja baginya, yang mau bekerja bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan tugas bagi umatnya. Dia menghalaukan keraguan, dia menghalaukan segala hal yang dan menyingkapkan kerahasiaan-kerahasiaan. Tuhan menghalaukan rasa takut, Tuhan memberikan kelengkapan. Bahkan ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan kemenangan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dalam bahagian kehidupan ini kita rindu untuk hadir sebagai orang-orang yang boleh melayani Tuhan. Kita rindu dalam kehadiran dan juga karya layan kita. Kita menjadi terang, kita menjadi berkat, kita menghasilkan karya dan kesaksian yang indah, yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian, maka ketika Tuhan hadir dan menyempurnakan setiap hal dalam kerja dan layan kita, bersyukur untuk langkah dan perjalanan kebersamaan sampai saat ini. Yang kedua, Tuhan jeli dan maha kasih. Oleh karena itu tidak pernah Tuhan mengabaikan setiap hal yang menjadi karunia, sekecil dan sesederhana apapun. Bahkan ketika kita pun belum yakin, belum terasa, belum mau untuk melibatkan diri di dalam karya-karya kebaikan Tuhan. Tuhan turut bekerja, memberikan kebaikan. Tuhan menjadi sumber karya dan kreativitas setiap langkah hidup dan pelayanan kita. Tuhan masih tetap bekerja sampai sekarang. Tuhan memberi waktu, Tuhan memberi ruang, Tuhan mengingatkan, Tuhan membangun kehidupan umatnya. Bahkan ketika kita benar-benar terlibat di dalam karya-karya yang menjadi berkat satu dengan yang lain, ingatlah bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kebaikannya dan menjadikan umatnya sebagai kawan sekerjanya, menjadi kawan dalam segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.